Fajar Fikri siap melunasi dendam kekalahan di Denmark Open, namun jalan terjal menanti di French Open 2025 dengan ancaman wakil China dan Malaysia yang siap jadi batu sandungan. Benar sekali, pasangan besutan Coach Antonius ini bertekad untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa kekalahan di Denmark Open pekan lalu hanyalah sebuah batu sandungan kecil dalam perjalanan mereka menuju puncak. French Open adalah kesempatan emas untuk bangkit. Dan kita tahu, French Open selalu menyajikan drama. Dengan menilik drawing Fajar Fikri, kita bisa langsung melihat siapa saja yang berpotensi menjadi batu sandungan utama bagi mereka. Ini akan menjadi ujian mental dan fisik yang sesungguhnya. Tepat. Fajar Fikri berada di pool bawah dengan status unggulan ke-8 di sektor ganda putra turnamen Super 750 ini. Status unggulan ini menjadi modal penting bagi mereka untuk menghindari pertemuan awal dengan pemain elit lainnya. Jadi di babak 32 besar nanti mereka tidak akan langsung berhadapan dengan unggulan lain. Itu sedikit melegakan, bukan? Ya, itu keuntungan besar. Mereka tidak akan saling sikut dengan utusan unggulan di babak pertama. Ini memberi mereka sedikit ruang untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan dan menemukan ritme permainan terbaik mereka. Lalu siapa lawan pertama mereka di babak 32 besar French Open 2025 ini? Lawan pertama mereka adalah wakil Cina, Huang Di dan Liu Yang. Ini adalah pasangan yang tidak bisa diremehkan. Meskipun bukan unggulan, wakil China selalu dikenal dengan permainan ulet dan gigih mereka. Jika mereka berhasil melewati hadangan Huang Di dan Liu Yang, apakah mereka masih akan terhindar dari wakil unggulan di babak selanjutnya? Ya, jika berhasil menang, utusan merah putih itu masih akan terhindar dari wakil unggulan. Namun tantangan berikutnya juga tidak kalah berat. Diprediksi mereka akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah di babak 16 besar. Pasangan tuan rumah, siapa mereka? Kristo Popov dan Toma Junior Popov. Bermain di kandang sendiri, dukungan penonton pasti akan sangat besar. Ini akan menjadi ujian mental yang serius bagi Fajar Fikri untuk tetap fokus di bawah tekanan. Jadi jika mereka berhasil mengatasi duo Popov, barulah mereka akan bertemu dengan unggulan. Siapa unggulan yang menanti mereka? Jika berhasil menang, barulah Fajar Fikri akan berduel dengan utusan unggulan keempat asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Ini adalah salah satu pasangan terkuat di dunia saat ini. Liang Wang? Bukankah Fajar Fikri punya rekor head-to-head yang bagus melawan mereka? Memang benar, Fajar Fikri unggul secara head-to-head. Namun berhadapan dengan Liang Wang, Fajar Fikri rawan kena revanse. Pasangan China ini pasti ingin membalas kekalahan-kekalahan sebelumnya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Jika mereka mampu mengatasi Liang Wang, apakah jalan mereka menuju final akan mulus? Sayangnya tidak. Lawan berat lainnya juga menanti Fajar Fikri di babak semifinal. Delegasi Malaysia Aaron Chia dan Soh Woo Yik bisa jadi batu sandungan besar bagi jagoan Indonesia dalam perjalanan mereka ke final. Aaron Chia dan Soh Woo Yik, bukankah mereka tersisih pencat di Denmark Open kemarin? Tepat sekali. Chia Soh tersisih cepat di babak 32 besar Denmark Open 2025 setelah kalah dari Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Dan inilah yang menjadi faktor krusial. Faktor krusial apa? Pasalnya waktu istirahat Chia Soh lebih lama ketimbang Fajar Fikri setelah Denmark Open 2025 rampung. Mereka punya lebih banyak waktu untuk memulihkan diri dan mempersiapkan strategi. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi mereka. Jadi Fajar Fikri harus menghadapi lawan yang lebih segar dan mungkin lebih siap secara fisik. Ini akan menjadi tantangan ganda bagi mereka. Betul, mereka harus bisa menjaga kondisi fisik dan mental mereka di tengah jadwal turnamen yang padat. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi mereka jika ingin melunasi dendam dan meraih gelar juara. Ini adalah perjalanan yang sangat berat, penuh dengan rintangan. Tapi kita tahu Fajar Fikri punya mental juara. Mereka pasti akan berjuang habis-habisan. Tentu saja, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Kita berharap mereka bisa melewati semua hadangan ini dan membawa pulang gelar juara French Open 2025 ini. Misi balas dendam di French Open ini akan menjadi kisah yang menarik untuk diikuti. Apakah mereka berhasil melunasi dendam kekalahan di Denmark Open? Kita tunggu saja aksinya. Jangan lewatkan setiap pertandingan Fajar Fikri di French Open 2025. Saksikan bagaimana mereka berjuang melawan para raksasa bulu tangkis dunia. Ini akan menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan. Jonathan Christie mengungkapkan perjuangan berat di balik gelar Denmark Open, sebuah proses panjang pemulihan cedera dan keputusan besar yang mengubah karirnya selamanya.
Jonathan Christie akhirnya memecah keheningan setelah kemenangannya di Denmark Open 2025, mengungkapkan bahwa ada cerita yang jauh lebih besar di balik gelar Super 750 pertamanya. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi sebuah proses panjang yang penuh liku. Benar sekali. Dalam rilis resmi PBSI, Jonathan menyebut gelar ini adalah buah dari kerja keras selama beberapa bulan terakhir yang sama sekali tidak mudah. Ia harus berjuang melawan beberapa problem di tubuhnya, memulihkan kondisinya pelan-pelan, menyembuhkan rasa sakit yang ada, hingga akhirnya performa puncaknya kembali. Dan kita tidak bisa melupakan keputusan besarnya di pertengahan tahun ini. Meninggalkan pelatnas Cipayung untuk berkarir sebagai pemain independen adalah langkah yang sangat berani. Awalnya tidak langsung mulus kan? Ia sempat mengalami masa-masa sulit, bahkan kalah di babak-babak awal beberapa turnamen. Tepat. Itu adalah sebuah pertaruhan besar. Banyak yang meragukan keputusannya, tetapi lihatlah hasilnya sekarang. 2 turnamen terakhir, Korea Open dan Denmark Open, berhasil ia sabet dengan gelar juara. Ini adalah bukti nyata dari ketangguhan mental dan fisiknya. Mari kita bahas pertandingan final melawan Shi Yuqi. Itu adalah laga yang luar biasa. Jonathan sempat kehilangan game pertama dengan skor 13-21. Apa yang sebenarnya terjadi di game pertama itu? Menurut Jonathan, kondisi lapangan sangat berpengaruh. Di game pertama, ia berada di sisi lapangan yang kalah angin. Anginnya ternyata cukup kencang, bahkan lebih kencang dari saat semifinal. Strategi yang ia terapkan kurang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut, sehingga ia harus merelakan game pertama. Namun ia bangkit dengan luar biasa di 2 game berikutnya, menang 21-15 dan 21-15. Apa yang menjadi kunci kemenangannya, terutama di game ketiga yang menegangkan? Kuncinya ada di awal game ketiga. Jonathan berada di sisi lapangan yang sama dengan saat ia kalah di game pertama, sisi yang kalah angin. Namun kali ini ia sudah belajar dari kesalahannya. Ia berhasil beradaptasi dengan cepat dan menerapkan strategi yang lebih efektif. Jadi dia berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mampu unggul 11-9 saat interval di sisi lapangan yang sulit itu pasti memberikan dorongan psikologis yang luar biasa. Tentu saja, setelah interval, ia pindah ke sisi lapangan yang lebih menguntungkan, sisi yang sama saat ia memenangkan game kedua. Dengan keunggulan poin dan posisi yang lebih baik, momentum sepenuhnya ada di tangannya. Ia berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir. Ini menunjukkan tingkat kematangan yang luar biasa. Melawan pemain sekelas Shi Yuqi yang dikenal sangat matang dan sulit dikalahkan, kemampuan beradaptasi seperti ini adalah pembeda antara juara dan runner-up. Jonathan sendiri mengakui bahwa laga melawan Shi Yuqi selalu tidak mudah. Dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Kemenangan ini bukan hanya soal teknik atau fisik, tapi juga soal kecerdasan taktis di lapangan. Dia membuktikan bahwa menjadi pemain independen tidak mengurangi daya saingnya, bahkan mungkin memberinya perspektif baru dalam bermain. Proses pemulihan cedera yang ia sebutkan juga menarik. Meskipun tidak dirinci cederanya apa, ini menunjukkan bahwa di balik layar, seorang atlet harus melalui perjuangan yang tidak terlihat oleh penonton. Mereka harus membalikin kondisi dan menyembuhkan sakit-sakitnya sebelum bisa tampil maksimal. Dan itu adalah bagian dari narasi yang membuat kemenangan ini terasa lebih manis. Ini bukan kemenangan instan. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pengorbanan, rasa sakit, keraguan, dan pada akhirnya penebusan. Gelar Denmark Open ini menjadi simbol dari semua itu. Sebuah pengingat bahwa juara sejati tidak dibentuk dalam semalam. Ada proses, ada perjuangan, dan ada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil. Kisah Jonathan ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dari keterpurukan di beberapa turnamen awal setelah menjadi pemain profesional, hingga berdiri di podium tertinggi Super 750 2 kali berturut-turut. Ini adalah comeback yang fenomenal. Sebuah bukti bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Jonathan telah menunjukkan kepada kita arti sesungguhnya dari perjuangan.